Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kita mulai secara resmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, mbak-mbak yang saya banggakan. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan ini. Mohon izin kita lanjutkan ya perkuliahan kita. Kalau sebelum ujian tengah semester kemarin 2 pertemuan yang kita alokasikan, kita terakhir belajar GRM ya. Kalau nggak salah GRM. Nah, kita lanjutkan hari ini PCM dan GPCM ya. Partial Credit Model sama Generalized Partial Credit Model. Nah, apa bedanya? Insya Allah kita diskusikan. Mohon izin saya share screen ya. Terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak yang sudah mengumpulkan tugasnya. Terima kasih kerja kerasnya ya. Insya Allah untuk kita tinggal mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi untuk ke week 16. Nah, insya Allah kita tinggal hari ini kita akhiri untuk untuk diskusi mengenai teori respons butir. Pekan depan kita insya Allah ganti topik yakni analisis jalur ya, yang terkait dengan analisis multivariat. Kalau kemarin sudah kita diskusikan mengenai bedanya penskoran dikotomi sama politomi. Nah, kita review sebentar. Kalau dikotomi ya atau tidak, benar atau salah gitu ya. Pernah mengikuti atau tidak kalau pelatihan. Kalau di soal ujian itu kalau betul skornya 0. Kemudian untuk penskoran politomi, nah ini lawannya dikotomi. Nah, kalau politomi tidak 0 atau ya atau tidak, tetapi biasa diberikan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalau bisa misalnya tidak mulai dari 0, misalnya 1, 2, 3, 4, nanti kita rescale yang terendah menjadi 0, begitu. Hanya masalah, lebih ke masalah korannya. Kemudian untuk jenis data politomus, nah kemarin sudah kita diskusikan yang berjenjang atau graded. Yang hari ini kita diskusikan yang bawah, yang parsial dan parsial tergeneralisasi ya. Nah ini contohnya yang graded. Nah contohnya itu skala Likert ya, itu termasuk graded karena antara sangat setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju, ketidak setuju ada peringkatnya. Hanya jarak antara skor 1 dan 2 kita tidak tahu ya. Tetapi kalau penskoran pada politomi atau politomus ya, nah ini misalnya ya masuk graded ya, kayak penyakit penyerta COVID misalnya ya, kalau tidak memiliki 0, memiliki 1, dan seterusnya ya. Jadi ini juga graded karena jarak 1 dan 2 kan tingkat keparahannya ya. Kemudian ini graded juga pendidikan ya. Tidak sampai SMA, diploma itu kan ketika kita kuliah sama SMA itu kan tingkat kesulitannya beda. SMA sama sebelum SMA beda. Jadi antara skor 1 dan skor yang lain ada beda tingkat kesulitan. Jadi semakin ke atas semakin susah ya. Jadi di sarjana atau diploma 4 pasti lebih mudah dibandingkan S2 dan S3 misalnya demikian.
Ini contoh lain pada penskoran politomus yang jenis parsial. Nah, kalau misalnya ini ada soal matematik, ya, sebuah kolam berbentuk segitiga sama kiki dan seterusnya. Nah, diketahui panjangnya AB, panjangnya AC 10. Jika biaya untuk membuat kolam dan seterusnya, maka biaya totalnya berapa? Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, kan paling tidak ada 3 langkah ya, menghitung tinggi segitiga, menghitung luas segitiga, menghitung biaya pembuatan kolam. Atau bisa juga misalnya, yang penting menghitung luas segitiga nanti skornya 2, karena menghitung tinggi segitiga tidak perlu, tetapi pakai rumus sinus kosinus misalnya. Ya. Kalau memungkinkan, itu juga tidak masalah. Ya. Tetapi yang penting 1/2 ada jawabnya. Kalau 1/2 ada jawabnya langsung diskor 2 gitu ya. Kemudian baru menghitung biaya pembuatan kolam. Jadi setiap langkah ini skornya 1, total skornya 3. Nah, ini merupakan penskoran parsial. Jadi setiap bagian-bagian ada parsialnya. Dan mungkin Mas-mas dan Mbak-mbak juga ketika Mas-mas dan Mbak-mbak kemarin memeriksa jawaban LSM ya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi ada ini kemarin yang GRM model matematikanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba tingkatkan modelnya. Jadi kalau kemarin kata kunci GRM ada terurut, tetapi kalau kata kunci dari parsial adalah bagian-bagian itu ada skornya. Nah, kita coba naikkan modelnya menjadi parsial kredit model, atau sering ahli statistik terapan sering menyebutnya sebagai disingkat ya, PCM gitu ya, PCM ya. Jadi skor terendah nanti diberi skor 0, nah itu ada 1 per penyebut ya, penyebutnya itu diberikan simbol C. Nah, C itu sama dengan 1 ditambah bla bla bla. Jadi nanti kita sesuaikan dengan tahapannya. Contohnya misalnya, kalau soal uraian skornya seperti soal pilihan ganda, betul 1, salah 0, berarti hanya ada PNI 0 sama PNI 1. Nah, tetapi kalau misalnya seperti penskoran pada TIMSS dan PISA itu kan 0, 1, 2, berarti nanti yang bekerja, model yang bekerja itu ada 3 persamaan. PNI 0, PNI 1, dan PNI 2 gitu. Kalau nanti ada yang lain lagi, skor maksimum 3, berarti nanti ada 4 kategori respon. Salah semua 0, parsial mengerjakan 1 bagian, mengerjakan 2 bagian, mengerjakan 4 bagian keseluruhan, dan seterusnya nanti sampai PNIK gitu ya. Kemudian pembilangnya ini 1, kemudian kalau hanya ada 2, kalau ada 0 dan 1 kan berarti hanya ada delta 11. Delta 11 itu sama seperti kemarin, tingkat kesulitan, sementara theta itu kemampuan peserta gitu. Nanti ini model dari Masters Australia. Delta itu tingkat kesulitan. Nanti kalau misalnya mas-mas mbak-mbak membaca buku Amerika, biasanya delta itu berubah menjadi B, tingkat kesulitan. Nggak masalah ya, kita paham maknanya. Beda simbol nggak apa-apa. Jadi nanti kalau 1 per penyebut, nah penyebutnya itu juga kalau nanti penyebutnya itu bilangannya atau skor dari butirnya itu hanya 0 dan 1, menjawab benar dikasih 1, menjawab salah dikasih 0. Berarti hanya ada 2 ya, NI 0 sama NI 1. Berarti suku untuk C di sini hanya C sama dengan 1 plus eksponen theta N dikurangi delta 11. 2 suku ya. Kalau nanti ada 0, 1, 2, 0, 1, 2, berarti nanti suku C-nya itu juga ada 3 suku. 1 ditambah suku kedua eksponen yang memuat delta 11. Suku ketiganya eksponen 2 theta dikurangi delta 1 sama delta 2. Gitu.
Nanti kalau ada 9, berarti nanti ada 8 suku dan seterusnya. Ini insya Allah relatif mudah dipahami ya simbolnya. Jadi gampang banget insya Allah. Tetapi ya memang jelimet karena banyak parameter yang ada di sini gitu. Ini untuk partial credit model. Nah, kemudian ini kalau dari Ostini sama Nering ya, yang dari Amerika. Sama nanti eksponen sigma theta min BIG. Nah, jadi nanti kalau hanya ada satu berarti sigma G0 K-nya 0 berarti suku ke 0 apa jawaban ke 0 berarti di sini eksponen dari 0 kan 1. Sama ya. Kemudian 1 kemudian ini nanti 1 ditambah banyaknya yang penyebut. Jadi mirip seperti tadi, hanya masalah simbolnya yang beda. Jadi kalau yang tadi Austin dari Masters, ini dari Ostini dan Nering, tetapi meskipun simbolnya beda, itunya sama ya. Secara matematis sama maknanya. Lebih enak yang tadi karena sudah diuraikan. Kalau ini dengan adanya 2 sigma sebagai penyebut, ini yang membuat model menjadi lebih rumit. Kemudian untuk gambarnya ya, ini untuk contohnya partial credit model. Nah dengan K itu banyaknya step itu ada 3, kemudian banyaknya respons ada 4. Jadi yang salah total kasih 0, kemudian benar 1 bagian kasih 1, benar 2 bagian kasih 2, benar 3 bagian kasih 3. Nah, jadi ini contoh soal matematika yang tadi. Bisa mengerjakan satu soal itu kalau ada 3 poin, ada 3 langkah yang dikerjakan dengan betul. Nah, kemudian di sini gambarnya itu nanti kurva karakteristik. Kalau kemarin kan ICC ya, ICC item karakteristik curve ya, kurva karakteristik butir. Sama ya, ini juga kurva karakteristik butir, tetapi namanya sedikit beda. ICC boleh disebut ICC, tapi ICC untuk politomus. Nah, ICC kurva karakteristik butir untuk politomus itu namanya menjadi CRF, kategori response function. C kategori, R response, F-nya function, kategori response function, CRF ya. Maknanya sama, yakni kurva karakteristik butir, hanya kita manut aja orang sono menamainya demikian. Jadi di sini CRF-nya atau ICC-nya itu hanya yang berwarna biru, merah, kemudian hijau sama ungu ya. Sama seperti biasa, sumbu X, ya sumbu mendatar itu sumbu theta atau kemampuan. Kemudian sumbu Y-nya atau sumbu vertikal itu probabilitas menjawab benar. Paling tinggi 1 standar ya. Kemudian ketika antara biru sama merah ya, kita cermati dulu. Nah, yang biru itu untuk jawaban 0. Nah, kalau jawaban 0 itu kalau kemampuannya itu kurang sekali, nah peluang menjawab 0 kan lebih besar ya. Gitu. Peluang memperoleh skor 0 itu lebih besar. Kemudian yang merah itu peluang memperoleh skor 1, yang hijau peluang memperoleh skor 2, yang ungu merupakan peluang memperoleh skor 3. Nah, kemudian di sini ada titik potong antara biru sama merah. Nah, di sini antara 0, ya, probabilitas yang memperoleh skor 0 sama probabilitas yang memperoleh skor 1. Nah, di sini ada titik temu. Nah, berarti di sini titik temu itu merupakan delta, gitu ya, delta 1. Atau tingkat kesulitan untuk step 1. Kalau kemampuan siswa itu melebihi dari delta 1, berarti nanti yang berlaku yang merah ya. Kalau kemampuan siswa itu kurang dari delta 1, berarti kurang ya, berarti yang berlaku yang biru gitu.
dengan kata lain. Nah, misalnya pada kasus ini delta 1 itu min 2. Kalau kemampuan seseorang itu pada skala normal itu di antara lebih dari negatif 2, berarti dia di sini berlaku yang merah. Dia peluang besarnya memperoleh skor 1. Sementara kalau misalnya dia, oh orangnya nggak belajar, jadi kemampuannya sangat kurang, pokoknya di ujung. Nah, berarti dia probabilitasnya itu besar memperoleh skor 0 gitu. Sama, kasus yang sama untuk yang merah dan yang hijau. Kalau kurang dari kemampuannya kurang dari 0, nah, itu yang berlaku yang merah. Kalau lebih dari 0, berlaku yang hijau. Kalau lebih dari 2, berlaku yang ungu. Kalau kurang dari 2, berlaku yang hijau. Jadi nanti antara min 4 sampai min 2, nah yang digunakan yang biru, min 2 sampai negatif 2 sampai 0, yang digunakan yang merah, 0 sampai 2, kemampuan 0 sampai 2 berlaku yang hijau, lebih dari 2 itu berlaku yang ungu. Nah, seperti itu. Itu interpretasi grafis dari kategori respon function pada partial credit model. Nah, ini contohnya kalau soal uraian gitu ya, soal uraian atau respons uraian dikategorikan dengan 0 dan 1 ya. Mirip seperti 3PL ya, kalau 3PL hanya yang ini aja. Nah, sementara kalau yang skor 0, yang ini skor 1 yang ke arah kanan, skor 0 yang ke arah kiri. Ini yang PCM, kategorinya ada 2. Nah, 2 kategori 0 dan 1. Nah, ini kalau 3 kategori ya. 3 kategori ada 0, 1, dan 2. Tapi gambarnya kok mirip. Ini ungu semua. Aslinya enggak, ini setelah ditempel di template jadi ungu. Ya. Nah, ini ada berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori. Nah, kemudian kita tingkatkan modelnya. Sama seperti tadi, masih partial credit model, tetapi ada di sini ada A-nya. Sama seperti yang di persamaan yang didefinisikan oleh Ostini sama Nering tadi. Tetapi di sini ada A-nya, ada D-nya. D-nya kemarin kita sepakati 1,7, A-nya daya pembeda. Kemudian di sini B itu tingkat kesulitan. Nah, boleh juga nanti B itu diuraikan menjadi tingkat kesulitan sama parameter lokasi. Nah, ini nanti bisa jadi satu bahasan khusus ya. Tetapi kita pakai yang depan aja. DA, theta dikurangi BJH. Gitu. Model yang depan, DA, theta min BJH, itu nanti model yang sering digunakan ketika pada umum ya, pada persamaan umum. Model yang belakang yang ada BJ sama DH-nya itu yang sering menggunakan itu teman-teman yang dari Amerika. Ya, tetapi nggak masalah, intinya sama. Nanti bisa juga kalau yang tertarik untuk jadi skripsi, monggo bisa dielaborasi. Kemudian untuk masalah softwarenya, yang nanti kalau pakai R itu yang diestimasi yang depan ini, yang DA, theta min BJH. Kalau yang belakang itu kalau Mas-mas, Mbak-mbak menggunakan software dari Science Software Internasional SSI. Gitu ya. Saya cerita ya, saya pakai SSI sebelum ini, tetapi karena saya belajar bersama mas-mas dan mbak-mbak, jadi saya menggunakan R juga ya, mengikuti gaya bahasa mas-mas dan mbak-mbak ya. Sebenarnya saya lebih cocok pakai SSI, tetapi nggak apa-apa, malah menambah kasana saya harus belajar R juga. Mirip seperti tadi, hanya bedanya ada D sama A-nya ya, persis seperti tadi. Jadi kalau misalnya V sama dengan 0, nah ini nanti untuk suku pertama ya, ini 1 karena eksponen
E pangkat itu, E pangkat 0. Kemudian nanti ada sigma double. Nah, jadi di sini mulai dari 1 ditambah seperti tadi, seperti masters, yang membedakan hanya ada D sama A-nya gitu. Ini namanya generalized partial credit model. Keuntungannya apa ya? Ada daya pembedanya itu. Nah, kapan daya pembeda itu dipakai? Mungkin mas-mas dan mbak-mbak tidak pernah menduga. Nah, kalau misalnya SBMPTN, nah itu kan sebenarnya pesertanya dari Jogja aja bisa 50.000 orang. Nah, berarti kalau se-Indonesia bisa 50 kali 30 ya. 50.000 kali 30 provinsi. Nah, sebanyak itu. Belum lagi ada yang retake, yang kemarin belum keterima atau kemarin jurusannya nggak cocok, ambil lagi. Nah, itu kan suatu data besar. Nah, untuk bisa menentukan mas-mas mbak-mbak itu duduk di prodi statistika ini. Nah, salah satu estimasinya dengan menggunakan 2 parameter. Ada A, ada B. Nah, kenapa A disertakan? Nah, di sini tadi yang saya tegaskan keunggulan kalau kita menggunakan model yang ada A-nya. Nah, ada A-nya ini memungkinkan mas-mas dan mbak-mbak ya ada parameter daya pembeda gitu. Jadi bisa memilih siswa yang kemampuannya itu tinggi, yang pantas duduk di suatu prodi, ya, itu kan tentunya ada parameter A. Jadi yang diperhatikan tidak sekedar tingkat kesulitan saja, tetapi ada parameter daya pembeda butir juga. Nah, itu jadi variabel juga ketika melakukan assessment. Jadi ternyata statistik luar biasa ya penerapannya. Tidak hanya sekedar uji hipotesis saja, tetapi termasuk diantaranya gimana memprediksi kemampuan siswa. Nah, kemudian kalau mas-mas dan mbak-mbak bergerak ke ilmu kedokteran dan kesehatan, nanti kalau parameter kesehatannya itu A, B, C, nanti bisa juga dibuat model matematisnya. Tidak hanya dengan model logistik atau model seperti sekarang ya, nah bisa yang lain juga. Itu contoh-contoh dari aplikasi statistik yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini contohnya GPCM ya, GPCM untuk 2 parameter. Insya Allah kita coba nanti gambar. Ini yang 3 ya, 3 kategori. Yang 0, 1 sama 2. 0 yang biru, 1 yang merah, yang ungu, yang hijau itu P3 ya. Kemudian P0 biru, P1 merah, P2 hijau, P3 ungu. Ya, ini contoh yang 4 kategori. Ini ada yang 5 kategori. Nah, semakin rumit ya, semakin kayak benang ruwet ya. Tetapi nanti ketika mas-mas dan mbak-mbak punya parameter tidak sebagus ini ya. Jadi contohnya nanti ini kan urut ya. Biru, merah, hijau, ungu, biru muda atau sian. Nah, ini urut. Nanti ada yang tumpang tindih gitu. Nah, kalau tumpang tindih itu berarti nanti ada parameter yang tidak perlu diperhitungkan atau istilahnya apa ya, reskill. Nah, contohnya ya, mohon izin saya keluar dari ini, terus saya buka papan tulis. Contohnya demikian. Ini sumbu tetanya. Nah, kita pakai sumbu ininya, probabilitasnya tetap sama dengan 1 ya. Nah, kemudian nanti begini. Begini. Keduanya begini. Ketiganya begini. Nah, berarti kan ini sebenarnya, ini yang memperoleh skor 0. Ini ya, ini skor 0. Ini yang memperoleh skor 1. Ini yang memperoleh skor 2. Kalau seperti ini, nah ini kan berarti antara skor 1 dan 2 kan nggak ada beda. Makanya ini bisa digabung. Jadi grafiknya bisa disederhanakan menjadi yang
skor 0 sama skor 2 saja, tetapi skor 2 itu di rescale ke skor 1 gitu. Kenapa kok seperti itu? Nah, berarti ini ada masalah. Berarti ketika pasti yang mengerjakan memperoleh 2 pasti nomor 1 benar. Nah, yang mengerjakan nomor 1 benar pasti nomor langkah kedua juga benar seperti itu. Jadi ini yang 02 diubah menjadi ke 01 saja. Karena ternyata yang ini kasus yang memperoleh skor 1 kurang berfungsi dari sisi grafiknya gitu. Realitasnya kalau gambar pakai data beneran tidak semulus yang tadi digambar di PowerPoint, tetapi juga bisa seperti ini. Ya, nanti kita coba lihat ketika kita menggambar dengan R atau mas-mas simulasi dengan Excel ya. Kemudian kecocokan model. Nah, sama mas-mas dan mbak-mbak juga bisa menghitung ya kecocokan model. Nah, nanti bisa nyoba ya dengan manual seperti kemarin ketika 01. Pertama dikelompokkan dulu berdasarkan kemampuan hasil estimasi, terus nanti diurutkan, kemudian menghitung probabilitas hasil observasi dengan nilai harapan ya, O sama H ya, ekspektasi O sama E, O sama E, simbolnya observe sama expected ya. Kemudian menghitung nilai G kuadratnya, sama seperti kemarin ya. Ini kecocokan model seperti ini kita sebut kemarin pakai namanya apa? Model dari yen ya. Kecocokan model dari yen ya. Kalau di teori respons butir unidimensi yang dikotomi. Ini seperti ini kemarin ya. Kita pakai O sama E. Kemudian dari O sama E nanti kita hitung G kuadrat ya. Kemudian kalau dengan software, nanti kita estimasi parameternya dulu, estimasi kemampuan peserta, kemudian kita bisa menghitung kecocokan model, kemudian juga menghitung nilai fungsi informasi dan kesalahan pengukuran. Kemudian mohon ini ya, kalau mas-mas dan mbak-mbak nanti menggunakan analisis dengan ini, dengan software apapun, kemudian mas-mas mengestimasi parameter butir, kemampuan peserta, dan lain-lain, kaitannya dengan teori respons butir. Meskipun ini politomi, tetapi asumsi tetap harus dipenuhi ya. Uji asumsi apa saja, nah kemarin sudah dikerjakan di ujian tengah semester, mulai dari asumsi unidimensi, independensi lokal, kemudian invariansi parameter, baik parameter butir maupun parameter kemampuan. Jadi tetap harus ada uji asumsi. Nah, kemudian insya Allah kita akan lakukan praktek ya. Pertama kita gambarkan CRF dulu atau ICC pada data politomi, kemudian kita estimasi parameter butir dan kemampuan dengan PCM dan GPCM, insya Allah dengan R, kemudian menguji kecocokan model, menghitung nilai fungsi informasi. Nah, insya Allah ini dulu. Silahkan mas-mas dan mbak-mbak di booting atau apa ya atau nyambi ya, nge-zoom sama mengerjakan. Nah, silahkan kita buka dulu PCM. Nah, ini. Minta tolong seperti kemarin. Nah, kita mau gambar PCM yang satu dulu ya. Atau langsung 2 aja nggak apa-apa. Nanti kelamaan ya. PCM yang 2. Jadi nanti ada yang memperoleh skor 0 ini ya. Ini. Nanti yang memperoleh skor 0, skor 1 sama skor 2. Seperti soal TIMSS dan PISA ya. Skor 0, skor 1 dan 2. Kemudian di sini step 1 itu parameter deltanya setengah dan parameter delta 2 untuk step 2 1,2. Minta tolong dibuat dulu di lembar kerjanya di Excel ya, silakan.
Sudah. Jadi di sini B atau delta ya. Kalau di Master and Gibbs pakai delta. Kalau di Amerika, Hambleton dan Swaminathan, Austin-Nering pakai B ya. Nah, terus kita sesuai dengan persamaan yang tadi, yang ini. Yang ini ya. Biar kelihatan dua-duanya. Nah, itu kan ada pembilang, ada penyebut. Nah, ketika kita sudah membuat theta dari minus 4 sampai plus 4 gitu seperti biasa, ini kita set theta dari minus 4 plus 4 dengan delta terserah ya. Saya biar mudah tidak terlalu panjang ke bawah, deltanya 0,1. Kemudian kita buat pembilang. Eksponen dari, ya ini kan step 1. Eksponen dari theta n, theta dikurangi delta 1. Delta 1 yang ini. Gitu. Kemudian untuk step 2, itu eksponen. Kan ini 2 kali ya. 2 kali theta dikurangi delta 1, delta 2. Ini pembilang ya. Baru pembilang. Terus kita buat penyebut. Penyebut itu kan berarti ini yang bawah ya. 1 ditambah eksponen, tergantung banyaknya. Kalau 0, 1, 2 berarti ada 3 suku. 1, 2, 3. Ada 3 suku untuk penyebut 1 ditambah B5 ini, yang ini, kemudian ditambah C5. Nah, ini penyebutnya. Kemudian untuk digambarkan ada PNI 0, nah berarti yang ini 1 per penyebut, kemudian PNI 1 berarti eksponen. Nah, hanya memuat 1 parameter, berarti di sini ambilnya di kolom B5. Ya, B5 dibagi penyebut D5. Kemudian PNI 2 sama dengan pembilang step 2, yang ada 2 suku yang ini. Kemudian dibagi dengan penyebut. Nah, memang rumit ya, tetapi kalau sudah paham persamaan matematisnya, insya Allah bisa lebih mudah. Kita copy atau kita tarik boleh ya, kita tarik. Nah, saya copy biar kelihatan. Nah, ini. Terus kita gambar. Ini, yang PNI yang ini. PNI 0, PNI 1, PNI 2. Gambarnya seperti ini. Nah, ini nyaris yang ketiga tidak kelihatan. Tapi kita bisa mainkan kalau misalnya mau coba-coba. Oh, ini jangan deket dong. Misalnya ini 0,1 misalnya. Atau 0,2. Yang ini 1,5. Misalnya. Oh, malah lebih itu ya. Nah, kalau mau kita coba ini misalnya negatif 1,4. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nanti mas-mas mbak-mbak bisa main-main dengan simulasi mengubah ini ya. Ini untuk partial credit model ya, PCM. Nah, ini saya nyoba ya, ini apa? Nanti mas-mas dan mbak-mbak juga bisa nyoba PCM 01, nah 2 kategori, 012, 012, 3 kategori, PCM 0123 dan 3 kategori dan seterusnya. Ya.
Nah, ini kita bisa namai chartnya CRF 3 kategori 0, 1, 2, 3 kategori ya. Seperti ini. Oke, nah kita ganti ke yang GPCM ya. Karena ada A-nya agak lebih rumit ya di sini. Sama. Ini ada parameter B, ada parameter A, kemudian ada theta. Di sini sama seperti tadi, pembilang step 1, step 2 sama. Step 1, step 2. Ini mohon maaf, di sini ada 1,7 dikalikan A. Nah, A-nya masuk sini. Jadi satu butir, ini kan satu butir karena ada beberapa step, jadi daya pembeda butirnya 1 ya, gitu. Ini juga boleh kita ubah, nanti malah sama dengan A, 1,5. Gitu. Kemudian untuk penyebutnya, nah ini jadi sama seperti tadi, karena A-nya sudah masuk di pembilang step 1 dan step 2, kemudian N1, N2-nya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini N1-nya, 1 per penyebut, pembilang step 1 dibagi penyebut, PNI 2, pembilang step 2 dibagi penyebut. Ini kita copy atau kita tarik ya ke bawah sampai ke theta sama dengan 4. Gitu. Kalau sudah, terus yang ini ke bawah kita buat grafik ya. Ini tadi sudah sempat bikin ya, sempat saya siapkan kolomnya yang harus diisi. Gitu. Nah, di sini untuk step 1, ini step 2, ini step 3. Atau skor 0, skor 0, skor 1, skor 2, ini step 1, ini step 2. Jadi untuk 0 sampai ke step 1, nah ini ada parameter yang lain. Nanti bisa diubah untuk sumbu X tidak 1 sampai 80 atau 1 sampai 79, tetapi menggunakan skala theta ya, minus 4 sampai plus 4, atau skala untuk Z normalize, dinormalkan. Gitu. Tidak usah khawatir, nanti gambar seperti ini, nah meskipun Excel aja sudah cukup bagus gini, kita mau menggunakan dengan R, nah bisa R Console, bisa R Studio, monggo silahkan. Untuk sintaksnya beberapa sudah saya saya share ya, untuk beberapa cara ya. Nah, kita coba praktek menggambar ya, menggambar macam-macam sama estimasi parameter dengan R ya. Kita siapkan dulu, saya bikin folder namanya PCM di sini. Isinya ada sintaksnya tadi sama poli ya. Saya cek dulu poli, isinya apa nih? Ekstensinya maksud saya. View list. Oh, poli ekstensinya PRN ya. Terus saya coba kita lihat nama datanya poli. Nah, terus ini Excel-nya sudah ya. Atau gini, mohon izin dulu, ada yang mau bertanya dulu kaitannya dengan model sampai menggambar kategori respon function atau karakteristik butir untuk politomus. Monggo, ada yang perlu ditanyakan dulu?
Oh ya, Mbak Sekar belum tanya, belum ada. Yang lain selain Mbak Sekar ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lanjut dulu ya. Ini Excel-nya sudah atau satu tab aja untuk mengurangi beban. Save yes. Terus saya buka R ya. Nah, terima kasih nih yang sudah add ya. Saya pakai konsul. Monggo kalau yang mau pakai studio silahkan. Saya change directory dulu, file, change directory, saya di C. Mbak-mbak naruhnya di mana? Monggo silahkan menyesuaikan. C, saya tadi bikin BCM. Ada kan BCM ini? Oke ya. Kalau pakai di sini dicontoh itu kan ada library LTM sama ada library MIRT. M itu multidimensional ya. Jadi nanti kalau yang multidimensional itu tetanya lebih dari satu ya. Kalau yang sekarang kita kerjakan ada teta satu saja. Yang mau mengerjakan teta 1, teta 2, monggo boleh nanti dijadikan untuk skripsi bisa menghubungi Bu Heri. Saya jelaskan khusus ya, karena tidak masuk di kurikulum yang diberikan oleh Bu Kismi kepada saya. Kita pakai library LTM dulu ya. LTM itu yang teori respons butir biasa. Kemarin kita sudah menggunakan. Kemudian kalau sudah diaktifkan library LTM-nya, kita baca data. Baca datanya punya saya Poli. Nah, alhamdulillah kemarin saya mencoba-coba menemukan cara membaca vektor data ya. Kemarin kan dibaca 555. Nah, alhamdulillah saya nyoba dengan langsung dibaca semua data. Ini bisa ya. Seperti ini. Poli langsung PRN, kita baca semua. Kalau mau membaca datanya seperti apa boleh dipanggil, tapi kebanyakan banyak banget nggak usah. Nah, kemudian kita coba masuk ke GPCM 1 ya. GPCM itu sama dengan sama dengan A-nya tapi A-nya dikonstrain ya. Jadi PCM itu merupakan kasus khusus dari GPCM. GPCM ketika A-nya 1 atau A-nya sama untuk keseluruhan butir dalam satu perangkat itu namanya PCM ya. Ini sintaks selanjutnya adalah kita meminta menganalisis dengan PCM. PCM itu dikonstrain hanya satu PL saja, jadi yang menjadi variabel adalah B atau delta, hanya kita konstrain satu. Kita agak lama karena datanya ada 3000-an. Terus kita coba panggil GPCM-nya. Nah, ini. Ini kalau kita lihat gitu ya, kita coba lihat datanya. Kita lihat datanya ya, di sini datanya. Nah,
datanya kan seperti ini. Butirnya ada 8, merupakan butir soal uraian ya. Sebenarnya nanti bukan hanya butir soal uraian saja, tetapi juga yang lain. Kemudian dari 8 butir ini, nah kita ke R. Mana tadi R? Ini ada koefisien. Kalau membesarkan font kemarin apa ya? Data editor ya atau ya nanti coba saya pelajari membesarkan ini font. B1 butir 1. Butir 1 kategori 1 itu delta 1, kategori 2 delta 2, kategori 3 delta 3, kategori 4 delta 4. Ini diskriminan. Diskriminan itu A. Kenapa A-nya muncul? Nah, tetapi coba tadi kita constraint ya. Butir 1 A-nya 1,369, butir 2 1,369, butir 3 1,369 dan seterusnya. Nah, karena sama kita constraint sama, ini merupakan kasus khusus dari partial credit model gitu. Nah, sekarang kita coba cermati. Butir 1 terdiri atas 4 kategori ya. Kategori 1, 2, 3 dan 4. Atau apa ada 5 kategori tetapi deltanya delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 ini. Nah, terus diskriminan. Nah, ini B2 itu butir 2. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Ini delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Atau misalnya mau kita cocokkan ya. Nih. Butir 1, ini 4, 4, 4, 4. 4. Nah, 4 itu kan berarti skornya butir 1 ya. Butir 1 kan ada yang dapat 4, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Saya pakai papan tulis. Kan skornya 4 ya. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ada yang dapat 0. Nah, berarti di sini deltanya ini kan 1, ini delta 1, ini delta 2, ini delta 3, ini delta 4. Nah, berarti untuk butir 1, ini B1, itu ada 4 delta. Kita cocokkan dengan keluaran R. Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 cocok. Ya. Kemudian untuk butir nomor 3. Butir nomor 3 itu kategori 1, kategori 2, kategori 3. Berarti nanti ada peluangnya 0, 1, 2, 3. Gitu. Cukup jelas ya? Nah, jadi ini semua parameter dari delta. Tinggal nanti ada berapa banyak butir, ada berapa banyak langkah, itu sesuai dengan yang dikeluarkan seperti apa. Gitu. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Plot ya. Kita coba ngeplot gambar kurva karakteristik butir atau CRF-nya. Ya. Ini sekaligus banyak ya. Kalau plot GPCM1 berarti ada 8 kurva karakteristik. Nah ini nomor berapa? Ini B1 seperti ini. Bisa di-save atau bisa di-cropping. Ini butir 2.
Ini sudah mulai kelihatan ya antara yang sian sama yang biru. Ini butir 3. Ini butir 4. Ini butir 5. Ini butir 6. Ini butir 7. Satu lagi ya, butirnya ada 8. Ini butir 8. Ini udah mulai tumpuk-tumpuan ya, yang 8 butirnya. Gitu. Itu untuk menggambar kurva karakteristiknya. Kemudian untuk tetanya, estimasi teta. Ya. Yang ini. Pakai EAP. Nah, estimate a posteriori. Nah, EAP itu sama dengan bias. Nah, ini. Jadi di sini ada B1, B sekian, jawabannya apa. Nah, yang merupakan theta itu yang Z ini ya, makanya ada minusnya. Jadi nanti dengan skala Z ini diskalakan, nanti ke skala berapa. Nah, tertinggi berapa nih? 2, ya, tertinggi 2, 2,1. Ya. Ini contohnya ya. Contoh estimasi untuk tetanya. Ini kalau yang yang PCM, partial credit model. Nah, cara lain, yang tadi kan pakai package LTM. Nah, sekarang kita coba pakai package live yang ini, MIRT. MIRT. Nah, kita aktifin dulu. Kita masih menggunakan data poly ya. Nah, ini masih PCM, kalau ada RAS-nya ini PCM yang ini. Nah, kita panggil, ini polinya tuh analisisnya. Kemudian untuk estimasi parameter, nah kita pakai ini. Kita panggil koefisiennya. Koefisien merupakan koefisien dari poli yang model RAS ya. Simplify sama dengan true itu sama dengan model RAS. Nah, kemudian kita panggil koefisien butirnya. Di sini. Nah, kita bisa bandingin ya tadi. Nah, ini langsung A, nah ini langsung 1. Kelebihan dan kelemahan pakai library LTM sama library MIRT. Kalau pakai kelemahan, kalau pakai library LTM itu A-nya tadi 1,368. Tetapi kalau di sini pakai MIRT, A-nya udah otomatis langsung 1 gitu. Jadi sudah tidak ada item diskriminan, jadi di sini langsung muncul butir 1 kan tadi ada 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4 berarti ada 4 delta. Delta 1 atau B1, B2, B3, dan B4. Gitu. Nah, itu untuk koefisien B-nya. Kemudian untuk ini, goodness of fit. Ya. Kalau misalkan mas-mas dan mbak-mbak mau mencoba goodness of fit-nya atau butir fit-nya, item fit-nya, kita pakai ini. Item fit. Kemudian kita panggil ini. Di sini ada RMSEA sekian, kemudian probabilitas dari Q kuadrat yang ini.
Ini jadi ada butir, kemudian ada Q kuadratnya, ada degree of freedom, Q kuadrat. Q kuadrat karena X itu berbasis notepad tidak bisa memunculkan simbol Q kuadrat tapi diganti dengan X ya. Kemudian RMSE-nya, kemudian di sebelah kanan ini ada probabilitas dari atau p-value ya, p-value dari Q kuadrat. Sama seperti kemarin, model cocok itu kalau pi lebih dari alfa. Nah, berarti kalau kita ambil alfa 0,01, yang cocok hanya 3 butir. Butir 1, butir 6, sama butir 7 ya. Tetapi kembali lagi kalau Q kuadrat itu kan kelemahannya N-nya besar ya. Kalau ukuran sampelnya besar, peluang tidak cocoknya besar. Nah, di sini kalau nggak salah ini sekitar 3000 N-nya. Coba nanti bisa dicoba kalau N-nya 1000 aja diambil acak apakah mempengaruhi nilai Q kuadrat. Nah, nanti dari sini sebenarnya Mas-mas dan Mbak-mbak bisa menelurkan satu ide untuk skripsi pengaruh N ya, terhadap stabilitas estimasi parameter butir pada model bla bla bla. 1 PL, 2 PL, 3 PL, PCM, DPCM, GRM. Nah, tidak usah ambil data, dengan data yang ada insya Allah bisa lulus. Nah, saya berharap dengan kasih clue banyak judul seperti ini, mas-mas dan mbak-mbak, ada yang nyantol nanti lulusnya semester 7 ya. Mudah-mudahan, jadi nggak usah semester 8, nanti bisa ikut wisuda bulan Februari. Saya berharap demikian. Sejak kemarin kita ngasih clue-clue untuk judul skripsi, mudah-mudahan ada yang terpantik gitu ya. Kalau terpantik, harapannya bisa lulus lebih cepat. Ya, semoga Februari sudah lulus, nggak usah bayar SPP sampai 8 semester. Nah ini, jadi nanti bisa yang berminat, monggo hubungi Bu Heri, boleh nanti saya sambungkan dengan Bu Gismi untuk judulnya yang dibimbing seperti apa. Kemudian untuk plot ya, sama seperti tadi, plot bisa pakai yang model tadi, tetapi bisa pakai plot ini. Kita bisa plot ya. Ini plotnya. Nih, ini plotnya. Butir 1, butir 2, dan seterusnya masing-masing ada plotnya ya. Bisa tinggal mencocokkan ya. Kemudian untuk plot ini kan kurva karakteristik. Nah, bisa plot ini IIF, information function ya. Nilai fungsi informasi. Nah, ini nilai fungsi informasi. Kemudian nanti bisa juga nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa mengeplot yang lain, misalnya hubungan antara informasi fungsi dengan standar error of measurement ya. Oh, ini ada perlu lapis ya. Ini minta ekstra lapis ya. Kemudian ini menghitung, bawahnya menghitung nilai fungsi informasi. Bisa dicoba. Yang sintaks selanjutnya untuk data frame, tapi didefinisikan dulu per butir. Per butir didefinisikan, kemudian gabungannya seperti apa. Ya. Kemudian ini juga total nilai fungsi informasi. Ya. Informasi total, total tes ya.
Yang sering digunakan yang total. Kita panggil TIF. Seperti apa? Ini nilai fungsi informasi total sekian. Ya. 36. Nanti kalau mau menghitung standar error of measurement, nah pakai rumus itu. I sama dengan 1 per akar sem ya. Atau nanti kalau sem sama dengan 1 per akar I, ya, sama ya. Sem sama dengan 1 per akar I, nah bisa dihitung dengan kalkulator atau bisa dengan Excel. Itu untuk pakai library MIRT ya. Kemudian untuk ini, untuk ability-nya, nah, seperti yang saya cerita kemarin, untuk mengestimasi kemampuan itu kan yang pernah kita coba simulasi dulu pakai maximum likelihood atau ML. Bisa pakai MAP atau pakai bias EAP, nanti bisa dibandingkan MLE, MAP sama EAP. Nah, ini sintaksnya ada di sebelah kanan ini. Mas-mas dan mbak-mbak juga bisa menulis artikel tesis ya, artikel skripsi. Mana sih yang lebih tepat untuk estimasi parameter, apakah dengan MLE, MAP, atau EAP, atau bias. Nah, nanti didefinisikan dulu di bab 2 skripsi itu apa MLE, caranya gimana, MAP seperti apa, EAP seperti apa, kita bandingkan. Nah, ternyata yang paling cocok, oh ternyata seperti ini. Nah, nanti boleh ya, boleh ditulis menjadi skripsi. Nah, jadi karena statistik, khususnya statistik terapan itu ruang terbuka, jadi banyak banget topik yang bisa diteliti ya untuk ditulis jadi karya ilmiah ataupun ditulis untuk bahan skripsi. Jadi monggo enak aja. Nah, kemudian salah satu fasilitas yang ada di MIRT package itu ada tes person fit ini ya. Bisa dicoba ya. Jadi sebenarnya orang itu cocok nggak dengan datanya. Nah, contohnya ini sering dimanfaatkan untuk mahasiswa atau peserta tes yang maaf ya curang gitu ya. Yang curang itu kan tidak cocok dengan datanya. Nah, kita bisa panggil tes person fit ya. Nah, ini. Jadi nanti kita pakai yang infit itu ya. Belasan. Ini ya. Tidak cocok kalau sekian, nanti ada kriterianya. Kalau nggak salah kurang dari di antara minus 1,2 sama plus 1,2. Nah, itu infitnya ya. Nanti bisa dicek di kriteria kecocokan untuk person fit ya. Orang itu cocok nggak dengan model. Kemudian yang ini kan tadi ada 2 cara dengan LTM package sama MIRT package ya. Itu baru untuk model ininya ya, model PCM-nya. Kemudian untuk apa? Untuk model GPCM-nya bisa ini. Nah, ini bisa dicoba untuk yang GPCM. Nanti yang ini bisa diubah-ubah untuk model GPCM. Nanti silahkan itu bisa dilihat di buku kalau misalnya masih kurang jelas. Ini bisa dimodif sintaksnya dengan memilih model di sini. Ini model 1, model 2 untuk
PCM dan untuk GPCM. Ya, ini bisa dicoba. Kemudian nanti simplify true-nya dibuang, itu menjadi GPCM. Nah, atau juga dengan kalau pakai paket LTM, kita bisa pakai ini. Waktu. Kemudian nyicil menghabiskan. Nah, ini 1, ini sudah mulai keluar parameternya. Diskriminan nomor 1 1,5, nomor 2 butir 2 1,6, butir 3 1,7, butir 4 1,2, butir 5 1, nah berarti di sini sudah beda-beda. Nah, karena beda-beda ini berarti sudah pakai model yang GPCM. Kemudian plotnya bisa dicoba plot yang ini. Ya, terus nanti yang bawah sama faktor skor itu, nah dengan metode MAP dan metode EAP dengan metode ML maximum likelihood untuk mengestimasi parameter kemampuan gitu. Nah, ini perlu waktu gambarnya. Ya, kita tunggu sambil ini ya, menunggu pertanyaannya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, Mas-Mas dan Mbak-Mbak, terkait dengan PCM sama GPCM, mulai dari filosofinya, rumus matematikanya, gambarnya, gambar ICC atau CRF, kemudian estimasi parameternya dengan R, R konsol, sama gambar grafik macam-macam, dan interpretasinya dengan R ya. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, minta tolong dibuka aja sebentar kameranya. Nah, kemarin sama Pak Aryadi Wijaya itu diminta sekali-kali saya memfoto gitu karena saya belum pernah memfoto Mas-mas dan Mbak-mbak dengan kamera. Minta tolong dibuka kameranya. Ya. Terima kasih Mas Adi sudah buka. Yuk, Mas-mas, Mbak-mbak. Mas Adis, Mas Subhan, Mbak Farah, masih ditutup. Yang lain yuk. Mbak Sulfa, nah yuk Mbak Sulfa, Mbak Evi, Mas Subhan. Yang lain, jangan ketiduran ini. Ya. Oke ya, sedapatnya aja saya laporkan. Ya. Saya foto ya. Saya termasuk yang jarang memfoto ya. Sekali-kali tak lapor ke jurusan kalau saya benar-benar kuliah. Nah ya Mas Hanan, rambutnya udah panjang nih Mas. Nah. Oke, terima kasih semuanya ya. Ini masih ada waktu, sintaksnya sudah ada. Sebentar lagi saya share PowerPoint-nya.
Sebenarnya PowerPoint juga bisa ambil dari buku saya yang nomor 1 dan nomor 2. Semua persamaan ada di situ. Yang saya sampaikan hanya cuplikan, jadi menurut saya lebih jelas kalau ambil dari buku. Terima kasih atas perhatian semuanya, silakan dicoba ya. Pertama, mencoba menggambar dengan manual, dengan Excel ya, manualnya ya manual Excel. Kemudian yang kedua, mencoba sintaksnya pakai R. Yang komplit tadi baru PCM. Nah, kemudian mohon dilengkapi yang untuk GPCM. Nah, kalau misalnya hanya mengubah sedikit modelnya, nanti kalau yang tidak jelas bisa ambil dari buku yang R itu ya. Di situ komplit sintaks-sintaks dan lain komplit untuk memodif dari yang PCM menjadi GPCM. Hanya satu itu aja, satu ini sama dengan apa, hanya diubah itu aja, semua nanti sudah berubah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Selamat mengerjakan tugas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.